adik-adik. Shalom. Nah, saat ini kita akan bertemu lagi bersama kakak-kakak di sini yang akan melayani dalam sekolah minggu. Dan perkenalkan adik-adik, di sini ada kakak Lili, ada kakak Yani, ada kakak Ana, dan juga ada kakak Rana. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, apa kabar semuanya? Baik, baik. Luar biasa, fantastis. Aihihi. Ya, mari kita memuji nama Tuhan. Kakak undang semuanya bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Selamat pagi. Selamat pagi. Ku mau berakar. Kita menyanyi lagu Selamat Datang di Keluarga Allah. Selamat datang teman di keluarga Allah. Selamat datang semua. Mari bergembira. Jabat tangan temanmu dan sebut namamu. Peluk erat teman. Selamat datang semua. Mari bergembira. Sekali lagi, selamat datang teman. Selamat datang teman di keluarga Allah. Selamat datang semua. Mari bergembira. Jabat tangan temanmu dan sebut namamu. Peluk erat teman. Selamat datang semua. Mari bergembira. Kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, di saat ini kita bersuka cita akan memuji nama Tuhan, bertemu lagi bersama kakak-kakak di sini. Dan adik-adik, kakak akan bertanya kepada adik-adik semua yang ada di rumah, di saat ini kalau melihat pagi yang cerah itu ada yang berterbangan. Apa ya? Kira-kira? Apa ya kakak-kakak yang di sini? Burung, iya. Kalau burung itu ada apa aja dia punya? Sayap. Kalau adik-adik apa lagi yang ada di rumah? Kalau selain sayap apa lagi? Dia memiliki paruh, apalagi dia memiliki sarang. Terus apa lagi? Iya, dia juga memiliki suara yang merdu. Seperti kakak-kakak yang di belakang, suaranya merdu-merdu. Adik-adik juga pasti suaranya merdu-merdu untuk memuji siapa? Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita menyanyi burung pipit yang kecil. Dengan sukacita ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Ya, adik-adik, kakak Ana mau tanya, di sini siapa yang sering tidak dengar-dengaran terhadap mama papa di rumah? Kalau misalnya disuruh belajar, ada tidak yang tidak dengar-dengaran? Ya, kita tidak boleh
melawan orang tua adik-adik kalau kita dikasih tahu. Nah, untuk itu kita mau mengaku salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mengaku salah kita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersalah. kami bersalah. Tolong ampuni kami. Tolong ampuni kami. Amin. Amin. Ya adik-adik, setelah kita mengakui salah dan dosa kita di hadapan Tuhan, kita diperdengarkan kabar sukacita dari Yesaya 42 ayatnya yang ke-6 ya. Semua buka Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Amin. Nah, kita akan bermazmur adik-adik ya. Alkitabnya tetap dibuka, kita akan membaca mazmur dari Mazmur 81 ayatnya yang ke-11. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa dalam bentuk lagu. Kita nyanyi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mama, PR aku susah. Aku nggak bisa kerjain PR-ku. Mana besok mau dikumpul. Mama coba lihat, PR-ku susah. Ada yang pernah seperti itu di rumah? Ada tugasnya, ada PR-nya dari sekolah, tapi nggak bisa kerjain karena menurut adik-adik PR-nya sulit. Ayo, ada yang pernah seperti itu? Nah, adik-adik, waktu itu Musa memiliki tugas yang disampaikan oleh Tuhan langsung kepadanya. Waktu itu Musa bertemu dengan Tuhan. Tuhan mau mengutus Musa untuk pergi menghadap Firaun, untuk mengatakan firman kepada Firaun. Tuhan mengatakan, Musa, sampaikanlah kepada Firaun untuk membebaskan orang Israel, agar semua orang Israel dapat beribadah kepadaku. Lalu Musa merasa tidak mampu untuk menyampaikannya. Musa mengatakan, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak dapat berkata-kata seperti itu. Firaun tidak akan mendengarkan aku, bahkan Firaun tidak akan melakukan apa yang kukatakan. Tetapi Tuhan adalah Allah yang hebat dan Dia memberikan kekuatan kepada Musa sehingga Musa mampu untuk bertemu dengan Firaun. Ketika Musa mau bertemu dengan Firaun, dia mengajak kakaknya. Ada yang tahu siapa nama kakak Musa? Namanya adalah Harun. Jadi Musa bersama Harun bertemu Firaun di istana. Ketika itu Tuhan memberitahukan untuk membawa tongkatnya. Sesampainya di sana, akhirnya Musa bertemu dengan Firaun. Lalu mereka melakukan apa yang Tuhan katakan. Lalu Harun melemparkan tongkatnya dan ternyata tongkatnya itu berubah.
berubah menjadi ular. Ketika melihat itu, Firaun tidak takut adik-adik. Justru Firaun menyuruh tukang sihirnya untuk melemparkan tongkatnya juga. Dan ternyata tongkatnya juga berubah menjadi ular. Tapi tiba-tiba tongkat Harun yang berubah menjadi ular itu memakan tongkat ular dari tukang sihir. Melihat itu Firaun sama sekali tidak takut. Bahkan dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu Musa dan Harun pulang kembali. Kemudian Tuhan mengutus kembali Musa dan Harun untuk bertemu lagi Firaun. Waktu itu Firaun ada di tepi Sungai Nil. Ketika sampai di sana, Musa juga mengatakan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Dia menyampaikan kepada Firaun, "Aku adalah Tuhan. Aku akan menunjukkan kepadamu, bahkan kepada bangsamu, bahwa hanya akulah yang patut disembah. Engkau telah melawan aku, dan aku akan memberikan kepadamu hukuman." Mendengar hal itu, Firaun tidak takut sama sekali. Bahkan Firaun masih melawan Tuhan. Setelah Musa berkata seperti itu, Musa mengambil tongkatnya dan memukul air Sungai Nil. Ada yang tahu apa yang terjadi? Lalu air sungai itu menjadi darah adik-adik. Air itu menjadi bau busuk. Bahkan orang-orang bangsa Mesir tidak dapat meminum air itu lagi. Bukan hanya itu, bahkan ikan-ikan, bahkan hewan-hewan yang minum dari air sungai itu, semuanya mati. Firaun sama sekali tidak takut. Dia masih melawan Tuhan. Dan Tuhan memberikan hukuman kepada Firaun lagi. Yang tadi, yang pertama adalah air menjadi darah. Dan selanjutnya ada katak. Muncullah katak-katak di Mesir. Yang ketiga nyamuk. Yang keempat lalat pikat. Yang kelima penyakit sampar pada ternak. Yang keenam barah. Yang ketujuh hujan es. Yang kedelapan belalang. Dan yang kesembilan gelap gulita selama 3 hari. Dan yang terakhir adalah kematian anak sulung bagi bangsa Mesir. Semua sudah terjadi, tetapi melihat bangsa Mesir menderita, Firaun pun tidak memperdulikan mereka. Dan adik-adik, ketika bangsa Israel melihat hal itu terjadi, mereka mengatakan, sungguh Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mampu melakukan hal-hal yang ajaib. Dia dapat membebaskan kita dari bangsa Mesir. Terpujilah nama Tuhan, cerita kita ini benar dan ada dalam Alkitab. Terdapat dalam Keluaran 6 ayat 27 sampai pasal 10 ayat 29. Dengan tema Firaun menolak Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan sekarang kita akan berdoa, yaitu doa Bapa kami, doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayo adik-adik, kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca Alkitab dari Keluaran, pasalnya yang ke-10. Kita baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan,
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan." Amin firman Tuhan. Oh ya. Ya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Ya adik-adik, saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan nats persembahan kita pada minggu ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari sama-sama kita menyanyikan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari adik-adik, kita berdoa bersama-sama, doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang selalu Tuhan nyatakan bagi kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Ya Tuhan, kami juga bersyukur kami hari ini boleh bersekolah minggu kembali dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang mengajarkan kami untuk taat, untuk mendengarkan perintah-Mu. Kiranya kami boleh dengar-dengaran dengan orang tua, kami boleh melakukan apa yang orang tua ajarkan kepada kami, sehingga kami, anak-anak-Mu, boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur bahwa kami boleh memberikan tanda ungkapan syukur kami telah memberikan persembahan, kiranya itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu, dan ajar kami ya Tuhan, untuk selalu menjadi anak yang terus mengucap syukur kepada-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat orang tua kami. Tuhan sayangi orang tua kami, berikan kesehatan, berikan umur yang panjang, sehingga orang tua kami senantiasa mendidik kami, menjaga kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan berkati, Tuhan berikan hati yang penuh sukacita, sehingga boleh melakukan pelayanan dengan hati yang selalu mau bersyukur kepadamu. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur bahwa anak-anak sekolah minggumu yang kelas 3 SMP telah menerima pengumuman kelulusan. Tuhan, kami berterima kasih, kami mengucap syukur bahwa sukacita yang Engkau boleh berikan kepada kami semua, itu semua kiranya kami boleh terus mengucap syukur kepadamu. Ya Bapa, kami juga berdoa
bagi kami anak-anak sekolah minggumu yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan, Tuhan tolong sembuhkan kami semua. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap hal, bahkan dari hari ke hari kegiatan kami, sekalipun kami masih di rumah, Tuhan berkati, Tuhan pimpin kami. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, petunjuk hidup baru kita pada minggu ini dari Keluaran 13 ayat 14, dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, kakak undang semuanya bangkit berdiri dengan penuh semangat. Kita katakan, tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Ya, mari kita menyanyi dengan lagu Oh Berkati Kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan bila rahmat-Mu boleh sinar wajah-Mu. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan melindungi kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Karena Tuhan sayang padaku, dengan penuh sukacita kita memuji nama Tuhan, menyanyikan karena Tuhan sayang padaku. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak dapat dilihat, tak dapat didengar, tak dapat di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Ku terima, ku terima, ku terima berkat Tuhan. Yes. Demikian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.